Mungkin basic ya, sebelum Bapak Ibu kita mesti mengenal dulu nih. Jadi cara pengadaan itu kan ada dua ya, ada penyedia, ada swakelola. Mungkin biasa kita apa ya eh, teredukasi, mungkin teredukasi yang salah bahwa setiap belanja di atas nilai sekian gitu kan itu harus dipungut PPN PPh kan, yang ada di benak kita tuh begitu. Kalau Bapak Ibu bisa tanya ke bendahara masing-masing, kalau transaksi sekian kena PPN PPh apa enggak, gitu ya, pasti jawabannya ya untuk nilai tertentu kena. Terus kemudian ya bingungnya nanti kalau cara pengadaan itu ada dengan penyedia, dengan swakelola. Nah, swakelola ini yang biasa jadi permasalahan. Banyak proyek-proyek swakelola kalau di Kediri itu ada Prodamas ya, program pemberdayaan masyarakat. Itu kan swakelola tipe 4. Di PUPR juga ada membangun saluran tersier irigasi, itu swakelola tipe 4. Mencetak sawah, swakelola tipe 2. Banyak hal-hal seperti itu yang mungkin Bapak Ibu memiliki alokasi di mana pengadaan barang dan jasanya dilaksanakan dengan swakelola. Nah, biasanya bingungnya itu masalah perpajakannya. Pertanyaannya sering berulang-ulang dan ada beberapa yang menanyakan dasar hukum. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Kalau ngomongin dasar hukum mengenai perpajakan itu nggak spesifik, dia ada satu peraturan gitu. Ini misalkan ini saya punya referensi ini, peraturan perpajakan. Ini perpajakan tuh banyak. Jadi biaya materai lain lagi, PPh 21 lain lagi, PPh 22 lain lagi, PPh final lain lagi, PPh konstruksi lain lagi, PPN lain lagi. PPN pun juga PMK-nya banyak banget. Jadi nggak bisa kalau nanya swakelola diatur dipotong atau tidak. Eh, Terus peraturannya di mana? Nggak bisa begitu jawabannya. Jadi ini Bapak Ibu harus baca, menganalisis beberapa regulasi. Tuh. Jadi nggak bisa jawabannya, oh ada di peraturan ini, swakelola itu tidak dipungut pajak misalkan. Nggak ada itu ngomong begitu. Ya, kita balik lagi ke sini. Sebelum kita masuk secara umum atas transaksi yang Bapak Ibu lakukan sebagai pengelola keuangan, monggo Bapak Ibu mau mau nganggap pengelola pengadaan silahkan, mau nganggap pengelola keuangan monggo aja silahkan. Saya nggak berdebat di situ. Cuma judulnya beda, kalau judulnya tuh diskusi pengelolaan keuangan karena masalah pajak. Pertama Bapak Ibu mesti tahu dulu wajib pajak itu apa, terus subjek pajak, objek pajak. Mesti tahu nih. Ini kalau definisi silakan baca aja ya. Definisi wajib pajak, objek pajak, subjek pajak. Subjek pajak bisa perorangan, bisa badan. Banyak di lapangan bingung begini, Pak, kita nih ada Menpan, ada surat dari Menpan terkait dengan Undang-Undang ASN bahwa sekarang udah nggak boleh lagi mengangkat pegawai kecuali PPPK dan PNS ya ASN. Nah, tapi di Menpan itu ada untuk jasa tenaga kerja, cleaning service sama driver boleh dengan outsourcing gitu ya. Nah, ini pajaknya gimana tuh? Ada yang pakai free ongkir di marketplace namanya bebas ongkos kirim kalau nggak salah gitu ya. Itu ditanyakan juga di situ. Saya tenaganya perorangan, outsourcing tenaga perorangan. Saya bingung. Emang adakah penyedia outsourcing itu perorangan? Coba dijelaskan dulu gitu ya. Jangan sampai kita tuh keliru persepsi. Oke, jadi Bapak Ibu pertama mengetahui dulu ya definisi wajib, objek, dan subjek pajak itu siapa ya. Nah, nanti perhatikan di sini, wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi dia bisa pembayar, dia bisa pemotong, atau bisa pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban. Nah, terus kemudian kali ini nggak perlu ya, ini saya lewat-lewatin aja. Kalau jenis pajak yang biasa berinteraksi dengan Bapak Ibu nanti apakah selaku bendahara kayak selaku PPK, selaku PPK SKPD, sebentar dulu saya cek dulu nih pesertanya dari mana aja nih ya. Ada yang dari APBN apa enggak? Kalau pesertanya dari Banyak, APBN, banyak, banyak ya APBN banyak. oke, kita campur ya. Apakah sebagai PPSPM,
ya. Setidaknya perlu mengenal nih, karena salah satu kewajiban dari bendahara, PPK, PPSPM, instansi pemerintah itu memungut. Jadi nggak sama kayak dulu. Yang dulu memungut pajak itu adalah bendahara. Kalau sekarang yang memungut pajak itu tidak harus bendahara, tapi instansi pemerintah. Ya. Dalam hal apa? Ya tergantung. Mekanismenya itu kan UP sama LS. UP dikelola bendahara, berarti yang membayar bendahara yang memungut. Tapi kalau LS, kalau di APBN itu yang motong PPSPM. Jadi PPSPM mestinya juga punya pengetahuan terkait dengan perpajakan. Ya, mestinya seperti itu. Oke, sebentar dulu. Ya, oke, kita lanjut. Nah, setidaknya eh, Bapak Ibu perlu mengenal nih PPh ini. Karena pajak itu bergantung kepada apa sih yang ditransaksikan, gitu. Bukan dilihat dari judul di DPA, judulnya di DPA, judul di mana, di DIPA gitu ya. Jadi bukan lihat dari judulnya, apa sih yang ditransaksikan. Misalkan Pak, saya punya belanja pemeliharaan gedung nih. Iya, oke. Kena pajak berapa? Nggak bisa begitu. Nah, kita tanya dulu, bagaimana cara Bapak Ibu melakukan? Penyedia atau swakelola? Oke, penyedia. Oke, penyedia. Kalau penyedia dengan perorangan atau badan usaha? Perorangan, Pak. Oke, kalau perorangan berarti semua yang dikerjakan oleh orang pribadi itu larinya ke PPh pasal 21 secara umum begitu. Ya, jadi nggak bisa masuk ke PPh jasa lainnya. Tuh. Nah, kalau badan baru semua jasa yang dikerjakan oleh badan dia lari ke pasal 23. Semua jasa yang dikerjakan oleh orang pribadi larinya ke 21. Benerin listrik, benerin komputer, servis AC dan lain sebagainya. Jadi kalau dikerjakan oleh orang pribadi ya PPh 21. Kalau dikerjakan oleh perusahaan servis ya PPh pasal 23. Nah, jadi cukup penting apa yang ditransaksikan dan siapa yang melaksanakannya. Nah, siapa ini kan kalau ngomongin tadi pengadaan bisa dengan penyedia, bisa dengan swakelola. Penyedia pun bisa orang per orang, bisa badan usaha. Ya, jadi nggak bisa dipukul rata. Oh, kalau belanja ini kena pajaknya ini nggak bisa. Makanya luas ya. Oke, setidaknya ini ya. Final 21, 22, 23, 26 PPNBM. Ini saya ngomongin secara umum lagi. Sebenarnya kalau waktu 2 jam tuh nggak cukup kalau ngomongin 2 jam secara keseluruhan ya. Tapi mungkin saya umum-umum aja sedikit ya. Nah, ini saya sambil ngecek PA ya. Mana yang dimaksud tenaga yang dibolehkan selain PNS dan PPPK? Oh, itu Permenpan. Itu nanti diskusinya monggo aja, silahkan. Kan SE-nya ada ya. Tidak boleh lagi mengangkat tenaga honorer, outsourcing, Satpam, CS dan driver ya. Itu masih boleh tapi dengan outsourcing. Surat Menpannya begitu. Nanti tinggal dibaca aja. Oke, kemudian jadi ini aspek-aspek pajak yang Bapak Ibu perlu ini ya perlu baca. Nah, yang kedua, Bapak Ibu ini perlu mengetahui tadi selain definisi ya, subjek pajak, objek pajak. Selain cara pengadaan, subjek dan objeknya. Biar nggak keliru nanti. Pada prinsipnya semua barang dan jasa yang kena pajak itu terutang pajak. Namanya juga barang kena pajak, pasti terutang pajak. Ya, pada prinsipnya. Nanti diskusinya lah di situ. Bagaimana kalau swakelola? Bagaimana kalau penyedia? Kalau penyedia gampang banget. Kalau penyedia ada diskusinya gampang. Kalau penyedia itu eh, kalau BKP, JKP yang menyerahkannya PKP, ya udah, ya kena pajak. Oke. Pertama PPN dulu nih, ngomongin yang baru hangat kemarin. PPN, pajak pertambahan nilai, itu dikenakan terhadap barang dan jasa yang kena pajak di setiap rantai distribusi. Ini kan suka ada orang begini ya, Pak, ini saya beli barang ya dari perusahaan ini. Perusahaan ini kan beli barang dari perusahaan lain, dia udah dipotong pajak. Apakah saya harus memotong pajak lagi? Itu kan pertanyaannya sering pertanyaan seperti itu. Saya beli komputer di CVA. CVA ini
beli komputer di distributor itu udah dipotong pajak. Distributor beli komputer lagi dari pabrikan udah dipotong PPN. Apakah saya harus memungut PPN lagi? Apakah itu tidak double? Ya harus memungut. Kenapa? Karena PPN itu pajak pertambahan nilai. Dikenakan di setiap rantai distribusi. Jadi rantai distribusi yang dilalui berapa? 4. Ya di setiap lapisan itu kena PPN. Cuma nanti bebannya siapa? Penanggungnya itu adalah dibebankan kepada pembeli terakhir. Kuncinya di situ, pembeli terakhir. Nanti ilustrasinya seperti ini kalau untuk PPN. Saya loncat ya, nggak apa-apa. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ini hitungan gampang ya, PPN 10%. Ini konsumen akhir nih. Ya. Ini pabrik, produsen. Katakannya Bapak Ibu itu mau beli mobil, mau beli mobil, tuh. Nah, kan nggak mungkin Bapak beli mobil itu langsung ke pabrik. Nggak akan bisa. Ada beberapa yang rantai distribusi barang dan jasa itu tidak memungkinkan kita beli langsung ke yang buat, ya kan? Bapak Ibu bisa nggak beli roti, misalkan roti sari roti, langsung ke pabriknya? Nggak bisa. Pasti belinya ya di eceran, apakah di Indomaret dan lain sebagainya. Nah, ini bayangin aja, ini produsen, ini distributor, ini penggecer. Ya, anggap aja ini Indomaret atau yang jualan roti di bawah. Nah, ini konsumen akhir itu bisa aja Bapak Ibu sebagai individu atau UPD atau SKPD. Jadi waktu pria berdasi beli roti ke produsen atau beli mobil, ya dia terutang PPN. Pada saat dia menjual lagi ke agen atau ke showroom mobil, kalau dia PKP, dia boleh menambahkan PPN di setiap harga jualnya. Yang boleh menambahkan PPN itu hanyalah PKP di harga barang. Kalau dia bukan PKP, dia tidak boleh menambahkan PPN di harga barangnya. Ya, sekali lagi. Jadi kalau misalkan dia tidak boleh menambahkan PPN di harga barangnya, maka udah otomatis harga barang itu tidak memuat PPN. Makanya pembeli terakhir apanya yang mau dipungut PPN, orang tidak menambahkan. Nah, jadi PPN itu berlaku ketika barangnya BKP JKP dan yang menyerahkannya adalah PKP. Nah, yang jadi masalah itu adalah ini yang mungut, ini yang mungut, ini yang mungut, ini yang mungut. Ya, sorry terbalik. Yang mungut tuh ini penjual. Ya, PPN tuh yang mungut penjual. Si pria berdasi merah, dia memungut ini. Ini memungut atas transaksi yang pria berkacamata. Pria berkacamata mungut mbak-mbaknya. Nah, masalahnya kalau di OPD itu, ketika bertransaksi, ini OPD ini mesti mungut pajak nih. Ya, si bendaharanya. Berarti si pria berkacamata itu dipungut PPN 2 kali. Yang pertama oleh distributor, kemudian barangnya dijual oleh pria berkacamata ke dinas, dinas juga motong. Berarti si pria berdasi ini dipotong 2 kali. Apakah itu double PPN? Enggak juga double PPN, karena khusus PKP akan ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Ya, nanti di pelajari aja ini slide-nya. Oke, kita balik lagi ke ini. Oh, ini harus dihapus dulu ya, mengganggu ini. Bentar dulu. Dihapus dulu. Oke. Kemudian yang kedua ya, PPh 21. Siapa yang mengungut PPh 21? Pemberi kerja. Oke, jadi kalau PPN, instansi pemerintah bisa mengut, clear ya. PPh 21, pemberi kerja. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pemeliharaan halaman kantor, rumput di kantor tinggi, terus Bapak Ibu nyuruh orang, tuh, Mas, tolong potongin rumput saya, ya orang pribadi misalkan. Oke Bu, siap.
2 hari ya kerja, 1 hari misalkan saya kasih 150. Oke. Nah, pemerintah dalam hal ini SKPD atau kapasitasnya Bapak Bendahara itu sebagai pemberi kerja. Nah, PPh 21 dia harus memungut itu. Nah, nanti ini bisa diterapkan nih kalau di perpajakan di swaklola. Itu. Siapa yang menyuruh? Ya, nanti akan ada materi ya di belakang. Kemudian PPh pasal 22. PPh pasal 22 yang mengut itu adalah instansi pemerintah dan badan usaha. Itu pun badan usahanya badan usaha tertentu, bukan perusahaan CV ABCD yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Seperti misalkan Pertamina. Makanya kalau Bapak Ibu beli BBM, kenapa nggak dipungut PPh 22? Karena Pertamina sudah mengut. Itu. Ya, dia sebagai badan usaha, dia memungut, sehingga instansi pemerintah nggak perlu mengut. Nah, perhatikan Bapak Ibu, siapa sih pemungutnya? Jadi misalkan contoh, swaklola tipe 4, Prodamas, pembuatan jalan setapak misalkan. Itu kan ada pembayaran dari OPD ke masyarakat, kan pakai kontrak. Terus dari masyarakat dibayarkan ke para pihak. Berarti ada 2 tuh pembayaran. Nah, pajaknya yang mana nih? Nah, harus dilihat dulu situasinya. Pembayaran yang di mana yang mau ditanyakan pajaknya. Gitu. Di pembayaran 1 antara SKPD ke masyarakat. Oke. Kena pajak apa enggak? Pajak apa yang dikenakan? Ya apa dulu kontraknya? Yang diberikan apa dulu? Pengadaan barang? Bukan. PPh 21? Bukan. Karena bangun jalan setapak nih. Oh, konstruksi. Oke lah, konstruksi. Apakah kena PPh final? Enggak juga, karena kelompok masyarakat itu bukan badan usaha yang memiliki SBU. Agak sulit masuknya ke situ. Ya, belum nanti ngomongin terkait dengan masyarakat yang bayar ya. Gimana pajaknya? Oke. Kemudian 23 final. Nah, jadi sekali lagi apakah itu 21, 22, 23 dilihat dari transaksinya dan siapa yang melakukan transaksinya, kemudian perhatikan siapa yang memungut dan memotong. Jadi kalau bukan pemungut dan memotong, swaklola tipe 4 masyarakatnya disuruh mengut pajak. Dasarnya dari mana disuruh mengut pajak? Masyarakat itu instansi pemerintah bukan, PKP bukan, orang pribadi juga bukan, badan-badan juga bukan, nggak masuk dia ormas itu. Tapi kalau ormas sebagai pemberi kerja, iya. Nah, pintunya cuma satu, dia hanya bisa memotong PPh 21. Kalau 22, 23 final PPN, nggak bisa ormas memotong pajak yang atas transaksi yang dia lakukan. Oke ya. Kemudian, nah ini kita ngomongin secara umum para pelaku dan cara pengadaan. Oke, mulai dari evaluasi nggak usah ya, dilewatin aja. Karena saya menyiapkan materi pajaknya itu ya semua. Mulai dari evaluasi lah. Biasanya kita hanya ngomongin tenaga ahli tetap. Bagaimana membuktikan tenaga ahli tetap? Ya rata-rata kalau di Perlem 12 itu hanya menyampaikan formulir 1721 A1. Ya, saya juga pernah jadi Pokja. Kalau cuma formulir 1721 A1, nggak akan bisa dapat apa-apa. Coba yang pernah jadi Pokja, bagaimana Anda membuktikan yang bersangkutan itu pegawai tetap dengan melihat formulir 1721? Rata-rata kita itu memverifikasi dokumen itu bukan substansinya, tapi formilnya. Contoh, waktu dulu pekerjaan konstruksi, persyaratan memiliki dukungan keuangan dari bank 10%. Itu rata-rata Pokja. Yang penting dokumennya ada, surat dukungan dari bank asli 10%, udah diterima. Bukan substansi yang diuji, yang diperiksa, tapi formilnya. Dokumen itu ada ya udah, berarti dia memenuhi syarat. Kalau saya dulu menggugurkan kalau tidak substansi. Kalau dukungan bank tidak substansi, gugur. Dan kita juga pernah ada gugatan perdata di Fak-Fak dulu, Pemdanya digugat 30 miliar. Digugat sama penyedia. Dan kebetulan kapasitas saya sebagai pemberi keterangan ahli, kita menang di pengadilan.
atas penyedia yang menggugat karena kita pakainya substansi, ya. Tidak hanya formil. Nah, ini sama ya. Bagaimana Bapak Ibu membuktikan kalau yang bersangkutan datang itu membawa formulir 1721A1, terus dinyatakan dia sebagai pegawai tetap. Formulir-formulir ini banyak, Pak, di lapangan. Excel-nya saya punya, tinggal diketik aja. Ya, kalau cuma sekedar punya, sekedar membawa. Nah, jadi kalau yang saya lakukan itu, dia harus dilegalisir ya, diketahui oleh KPP. Nah, itu baru. Walaupun KPP pun juga agak sulit itu memberikan legalisir bahwa yang bersangkutan itu apa namanya, pegawai tetap di perusahaan itu, nggak bisa dia. Secara kewenangan dia nggak punya. Nah, sekarang kita ngomongin Bapak Ibu yang komunitas PPK yang punya tugas dan tanggung jawab dalam menyusun HPS, ya kan? Ini kan di Perlem 12 ini kan ngomong gini ya, PPN. Apakah semua barang dan jasa kena pajak itu harus ada PPN-nya? Ya. Nah, itu tergantung sih Bapak Ibu. Tadi saya bilang tergantung barangnya apa, barangnya kena pajak atau tidak. Terus tergantung dengan si transaksi kita. Nanti kita mau bertransaksi dengan siapa gitu. Kalau kita mau bertransaksi dengan bukan PKP, maka waktu nyusun HPS nggak perlu ditambahkan PPN. Saya juga PPK kok Bapak Ibu. Pernahkah Bapak bertransaksi dengan non PKP? Pernah. Saya paling senang kalau transaksinya dengan PKP, dengan non PKP. Kenapa? Walaupun saya orang keuangan ya, tapi karena saya PPK. Bapak Ibu bayangkan aja, misalkan Bapak Ibu ya, ini saya ilustrasikan aja ya kalau untuk ini. Ini PKP, ini non PKP. Iya. Bapak Ibu punya anggaran itu 10.000 di DIPA untuk beli pisang. Oke. Ada si A di si B, dua orang ini jualan pisang. Yang satu memilih PKP, yang satu nggak memilih PKP. Sama-sama pergi ke pasar, beli minyak goreng, beli tepung, beli bahan pisang, belanjanya sama, di tempatnya sama, ya. Terus sepakat dia, oke, kita jual pisang, harganya satu potong itu 1.000, ya, satu gorengan ya, satu gorengan, goreng pisang itu harganya 1.000. Ini juga sama nih, ya, satu gorengan harganya 1.000. Kan belanjanya sama, di pasarnya sama, berangkatnya bareng, naik beca bareng, beli minyaknya minyak minyak Mikita ya yang subsidi pemerintah, beli pisangnya sama pisang kepok, beli tepung terigunya juga sama tepung terigu curah gitu ya, sama, sepakat nih A sama B, kita jualnya biar harganya sama ya 1.000. Oke, tapi si A ini memilih menjadi pengusaha kena pajak, sementara si B tidak memilih menjadi pengusaha kena pajak. Nanti Bapak Ibu bisa memperdalam lagi. Kapan sih si penyedia itu wajib PKP? Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar. Itu. Kalau omsetnya nggak 4,8 miliar, nggak wajib PKP. Sunah. Oke. Kalau sunah itu jangan diwajibkan jadi PKP. Jadi kalau ada sistem Pak, di sistem SPSE, itu harus memasukkan dia PKP. Ya sistemnya yang diperbaiki. Jangan orangnya disuruh jadi PKP gitu kan. Masa jualan gorengan aja sehari-hari UMKM. Ya, nggak omsetnya nggak sampai 4,8 miliar, terus wajib PKP. Bapak Ibu kalau udah jadi PKP, dia itu harus menyampaikan SPT masa PPN. Kalau terlambat menyampaikan SPT masa PPN sebulan aja, itu kena denda. Dendanya berapa? Kalau PPN itu setahun 500 ya. Dendanya sebulan tuh kalau nggak salah ya 100 kalau nggak salah. Nanti kalau yang jual gorengan itu kena denda karena terlambat menyampaikan SPT masa, lama-lama profitnya dia sebagai penjual gorengan di pinggir jalan itu habis. Oke, yang memilih PKP ketika dia menjual itu harus ditambahkan PPN. Tinggal nanti tergantung tarifnya PPN-nya berapa. Kalau PPN-nya 10% ya 10, kalau 11 11, kalau 12 12. Anggap aja PPN-nya 10% misalkan. Kalau PPN-nya 10% berarti dia harus menjual 1.100. Tapi yang si B ini
Karena dia bukan PKP, dia tidak boleh menambahkan PPN di harga jualnya. Berarti dia jualnya tetap 1.000. Nah, Bapak Ibu yang PPK, kalau beli sama yang PKP, duit 10.000 itu hanya dapat 9 biji. Ya, 9.900. Dapat 9 biji. Tapi kalau beli dengan non PKP 1.000, duitnya 10.000, dapatnya 10 biji. Bedanya di situ. Nah, itu ada nggak ada? Iya. Nah, hah? Ngajar. Oke, nanti ya. Jadi informasi PKP atau bukan, itu bagi seorang PPK adalah bagaimana cara kita mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mendapatkan barang. Itu aja. Jadi itu terserah. Kalau Bapak Ibu orang bijak, kan orang bijak itu taat pajak, ya kan? Oh, saya mau jadi orang bijak, ya udah saya transaksinya dengan yang PKP. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Transaksi dengan PKP, pungut pajaknya. Cuma bedanya karena ini nilainya 10.000, nanti yang nyetor tuh si penjual gorengannya, bukan OPD-nya. Karena OPD itu diwajibkan kalau mungut itu minimal 2 juta. Ya, kalau di bawah itu nggak mungut, nanti si penjual gorengannya yang nyetor. Nah, tapi kalau saya sebagai PPK mau mengoptimalkan duit yang ada, ya saya sih ke non PKP. Makanya saya paling seneng kalau penyediaannya non PKP. Di sistem marketplace ada nggak Pak PKP? Ada kalau di Kementerian Keuangan, di GPay itu bisa masukkan di situ. Minta PKP apa enggak? Enggak juga. Sering saya transaksi di GPay yang PBN dengan non PKP. Ya, nggak saya potong PPN-nya. Ya, cuma itu tadi bedanya hanya Bapak Ibu bisa dapat 9 atau 10 itu pilihan. Monggo aja. Nah, masalahnya Pak, saya sering ditanya nanti oleh inspektorat. Ya kalau ditanya mah ya nggak masalah ditanya. Ya kan bukan cuma Bapak aja. Saya juga jadi PPK juga udah lama. Saya pernah jadi bendahara 2000 2000 berapa ya? 2010 saya pernah jadi bendahara. Pernah jadi PPK juga dulu 2012 sampai 15, terus saat ini jadi PPK juga. Saya menginstruksikan ke staf saya, banyak ya, staf saya itu ada 7 ya, ya termasuk bendahara saya masukkan didikan staf. Itu seperti itu. Ya, jadi kembali lagi pengetahuan PPN itu ke Bapak mau mengoptimalkan atau mau membantu pemerintah untuk menyetor pajak. Ya, karena pajak PPN PPH yang Bapak Ibu pungut setor ke kas negara itu kan sebagai sumber pendapatan yang membiayai belanja, membiayai pengeluaran. Ingat Bapak Ibu, pengeluaran APBN dan APBD itu semuanya masih ditopang pada pendapatan perpajakan sebagian besar. Ya, tinggal pilihan saja Bapak Ibu mau memilih menjadi orang yang seperti apa. Silakan. Oke, ini ada sudah ada pertanyaan nih ya. Izin Komandan, bagaimana mengecek keaslian formulir A1? Ya, nggak bisa dicek Pak, formulir A1 itu. Jadi waktu saya jadi Pokja itu, saya mensyaratkan itu formulir 1721 A1, lampiran 1, 2, 3, 4. Nanti di lampiran 3 itu baru kelihatan. Oke, itu pun juga file itu bisa kita dapatkan Excel-nya. Dan bagaimana menguji keasliannya? Di persyaratan itu saya minta itu diketahui oleh KPP terkait. Ya, saya dulu pernah pengadaan konsultan perencanaan untuk pembangunan gedung KPP di Palu. Waktu dulu habis gempa bangun. Nah, itu penyediaannya dari Jogja, dari Jakarta, dari beberapa. Itu kita minta persyaratan seperti itu mereka ada. Dan mereka nggak ada tuh yang keberatan. Yang penting waktu di unleashing kan kita ngomongin gitu. Kita omongin persyaratan itu. Nah, cuma masalah sekarang itu dengan adanya SE-nya LKPP yang nggak boleh mendapat syarat, ya itu monggo aja. Apakah itu termasuk menambah syarat atau tidak, gitu ya. Tuh. Menambah syarat apa tidak itu? Kan sekarang ngeri-ngeri sedap. Nggak boleh dilarang menambah syarat diskriminatif. Kalau saya dulu nggak. Saya dulu tambah syaratnya.
formulirnya nggak cuma satu, karena sekarang tuh kita tuh trauma, nambah satu dokumen yang nggak diatur di Perlom 12, itu kita masuk melanggar, menambah syarat gitu ya. Emang di lapangan seperti itu. Kayak gitu ya Pak. Jadi itu yang pernah saya lakukan Pak. Termasuk tenaga ahli dan siapa yang hadir. Kan yang hadir itu kan sama yang menandatangani kontrak kan, kalau di Perlom 12 tuh bisa direktur atau pegawai tetap. Ya. Oke, kemudian ya, kita buka diskusi aja ya. Ada yang resen dua. Eh, Monggo Pak Moderator kalau mau diberi kesempatan silakan. Ya, ya, lanjut. Saya sambil baca chat ya. Siap. Kita mulai dari Pak Handoko. Silakan Pak Handoko untuk sebagaimana komitmen awal kita, yang ada pertanyaan biar suasana kita dalam diskusi ini hidup, langsung diacungkan tangan dan langsung bertanya. Silakan dilanjut sama narasumbernya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Izin bertanya Pak Mandar, saya Handoko dari BPS Kota Bengkulu. Ya. Mungkin ini pertanyaannya tentang pajak yang apa Pak? Untuk operasional ya Pak ya. Yang pertama, kita ada servis ini Pak, kemarin ada servis AC. Nah, servis AC itu menggunakan jasa perorangan seperti itu. Maksudnya yang melaksanakannya perorangan. Nah, kemarin kita sesuai yang Bapak infokan tadi, dia terkena PPh pasal 21. Nah, kemudian dia kan ini juga kan jasa servis ini berupa jasa. Apakah juga dikenakan PPh 23? Nah, kalau boleh sih Pak, maksudnya kemarin juga kita kan udah pakai Cortex nih sekarang. Nah, kemarin kita agak kesulitan. Saya kan melakukan pembayarannya menggunakan SPBY karena agak kesulitan apa namanya bendahara itu mencari apa untuk pasal 21 itu belum muncul gitu loh Pak di Cortexnya. Mohon infonya Pak. Nah, kemudian yang kedua Pak, di kegiatan kita itu ada istilahnya pengadaan untuk pendataan ini ya petugas kita ada pengadaan biaya pulsa Pak, biaya pulsa atau paket data. Nah, pulsa itu apakah menggunakan PPh barang pasal 22, apakah menggunakan PPh jasa pasal 23? Karena saya coba-coba cari referensinya di browsing di Google belum ketemu gitu Pak. Mohon petunjuknya. Kemudian terakhir yang ketiga untuk ini Pak apa namanya non PKP, untuk non PKP itu udah pasti tidak ada PPN Pak ya. Nah, kemudian untuk PPh-nya apakah dikenakan hanya 0,5% sesuai ada surat keterangan yang diberikan ke kami, atau yang saya pernah dapat infonya juga itu walaupun non PKP tetap 1,5% terhadap pajak barangnya. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Ya, Makasih Pak. langsung saya jawab ya. Tadi ini juga di Langsung chat ya. nih Pak Ahmad ya. Jadi ditambahkan yang dilegalisir. Kami pernah ke kantor pajak minta klarifikasi tapi ribet. Pak Ahmad, Pak Ahmad ini Pak Ahmad dari penyedia atau dari SKPD-nya Pak? Pak Ahmad ini yang bertanya nih di chat. Kalau saya tidak pernah mengkonfirmasi Pak ke KPP-nya. Ya paling saya mengkonfirmasi itu keasliannya. Apakah KPP pernah memberikan apa tidak? Jadi si penyedia itu memang minta legalisirnya. Kalau nggak ada legalisirnya saya gugurkan. Ya kalau teknis masalah ribet itu kembali ke masing-masing individu. Jadi kembali lagi yang mau kita uji verifikasi itu substansinya atau hanya memiliki formulir. Itu bagi Bapak Ibu yang sepakat, yang kita uji di evaluasi itu hanya memiliki formulir 1721, ya sudah. Sepanjang dia bawa 1721 clear. Tapi kalau yang mau diuji adalah dia pegawai tetap atau bukan, tadi dengan membawa formulir itu nggak bisa Pak meyakinkan. Oke ya. Terus menjawab Pak siapa tadi, Pak Handoko. Pak Handoko dari mana Pak Handoko? Dari BPS Kota Bengkulu Pak. BPS Bengkulu ya. Iya, Oke, BPS pertama Bengkulu. Kortek ya. Kalau Kortek ini teknis ya, saya Iya. nggak begitu menguasai kalau Kortek. Kemudian tadi servis tadi udah saya sampaikan di per 16 juga ada per pajak ya. Jadi kalau jasa yang diberikan oleh orang maka dia larinya ke PPh 21. Oke. Nggak usah Eh, di
larinya ke 23 gitu. Nggak ada satu Oh, transaksi kena pajaknya 2 kali gitu. oke ya. Kayak Ya, tapi PPh 22 dan 23 ada Pak ya, misalnya apa ya lupa itu. PPN dan PPh yang ada Pak ya, yang 2 kali itu ya. ya, Dia di atas 2 ya. juta. Ya. Kalau PPN-nya nanti kita ngomongin orang per orang itu PKP atau bukan. Tuh, kalau bukan ya berarti PPN-nya nggak ada. Dan pastikan waktu Bapak Ibu berkontrak itu nggak ada PPN-nya. Jangan udah berkontrak ada PPN-nya, terus kemudian penyediaannya nggak ada, penyediaannya non PKP, terus dibayarkan. Ya nggak boleh, kontraknya harus diadendum. Oke, siapa? Oke, untuk 21 clear ya Pak ya. Oke, clear Pak. Jadi kalau dia badan usaha, nah sekarang biaya paket pulsa nih. Iya, ini juga menarik ya. Pulsa, kalau saya sih Pak, pulsa itu penyerahannya barang Pak. Oh, barang Pak ya. Oke. Kalau saya, Ya, ya, karena yang dikasih barang ya, jadi larinya ke dia kedua-dua. Nah, tinggal kedua-dua. nanti lihat PMK 231, batas lapisannya kan harus 2 juta sebelum PPN. Ya, Kalau di bawah itu Bapak Ibu nggak perlu mungut, gitu ya Pak. ya Oke, Pak. kemudian untuk yang PKP tadi, ngomongin penyedia itu PKP atau non PKP. Ya, Nah, sekarang tarif nih. Tarifnya kemana? Kan tadi di slide awal tuh kalau dua-dua secara umum itu 1,5%, ya Pak ya. iya Kalau Pak. jasa secara umum 2%. 2% ya. Ini juga nanti ada. Nah, ada keistimewaan Pak. Kalau penyedia itu omsetnya kurang dari 4,8 miliar, menurut Ya. PP 23 itu dia bisa memilih, ya kan? Oh, memilih Minta dibayar 0,5% dengan catatan dia punya surat keterangan, surat gitu. keterangan. Oke. Nah, sepanjang dia punya surat keterangan dari KPP, silakan bendahara mengutnya 0,5%. Hanya 0,5%. Oke Pak. Ya, tapi kalau nggak punya keterangan, kalau dia dua-dua, ya berarti kenanya 1,5. 1,5. Ya, Oke. oke. Oke, Nanti siap. pajak pajak itu juga bergantung kepada transaksinya mau kemana gitu. Hmm. Mekanisme pembayarannya seperti apa? Contoh misalkan, Pak saya pembayarannya pakai KKP, kan gitu. Kan itu Ya, nggak dipungut, ya betul Pak. ya kan? Nah, kan gitu. Jadi itu bergantung. Pak saya transaksinya di SIPP, Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Itu juga kita nggak perlu mungut, ya. Nah, nanti ini kan ada GovMart dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk? Gitu ya Pak ya? Mungkin sudah terjawab ya. Oke, iya baik, terima kasih Pak. Oke, silakan sambil resen saya baca chat. Untuk Ya, belanja sewa lead beserta jasa live streaming, PPN-nya 11 atau 12. Oke, nanti ini ngomongin PPN ya, nanti saya akan masuk ke situ. Untuk jasa outsourcing, masuk 12% atau tidak? Oke, untuk PPN nanti saya masuk ke situ. Pengadaan outsourcing dipotong total tagihan bulanan atau gimana? Oke, yang resen silakan. ya, Pak Handoko. Pak Handoko silakan. Pak Embohari ya, Pak Embohari. Tadi Pak Handoko sudah. Oh, sudah. Berarti M. Buhari silakan Pak M. Buhari. Iya, Silakan Pak Buhari. ya, terima kasih Pak Mandar. Izin Pak, perkenalkan saya Buhari dari BPS Kota Loksmawi. Satu Wah, sama BPS juga ya. BPS juga itu dengan Pak Handoko. Ya. Jadi satu yang pertama mungkin mau konfirmasi terkait dengan paket data tadi Pak. Hmm? Kebetulan kami kan belanja di eceran ini, pedagang eceran ya, sel-sel di pinggir jalan lah Pak. Iya. Nah itu tadi mungkin mempertegas saja itu tetap kita potong PPh 22 ya Pak ya. Karena dia kan non PKP orang pribadi Pak yang punya. Jadi NPWP pribadi punya gitu kan. Ya namanya sel-sel gitulah Pak. Iya. Seluruh-seluruh di pinggir jalan. Iya. Satu. Kemudian yang kedua terkait dengan eh, ini Pak yang tadi PPN itu dipungut di setiap lapis. Jadi kami Hmm. punya case ini ada pemeliharaan mobil dinas kepala yang nilainya di tagihan itu ada 2 juta untuk spare part plus ongkos. Kemudian di situ juga tertera PPN sebesar 231. Jadi secara total tagihannya itu 2.331 Pak. Nah, tadi kalau saya mendengar penjelasan Bapak kan di kami di Satker itu kan tetap pungut PPN Pak ya. Nah, itu kalau tetap pungut PPN itu DPP-nya itu dari mana Pak? Apa secara total tagihan mereka yang sudah include plus PPN atau hanya spare part plus ongkos tadi Pak DPP-nya kalau dipotong. Ya. Oke. Sudah ya. Satu lagi Pak, mungkin nantilah terkait dengan outsourcing tadi itu Oke, oke, oke. outsourcing. Tadi kalau yang apa namanya, eh,
21 apa 22. Kalau yang diberikan bukan jasa, yang diserahkan barang itu larinya ke 22. Ya. Misalkan Pak, saya eh, saya UMKM nih, ibu-ibu rumahan, bikin nasi goreng, nasi kotak, gitu kan. Nah, itu larinya ke jasa bukan? Saya bukan jasa catering, berarti dia nggak boleh lari ke PPh 23. Oke. Dua. Saya orang individu, iya. Tapi yang diserahkan apa? Yang diserahkan kan nasi gorengnya, barang, bukan jasanya. Emang dia berjasa menggoreng Apa gitu ada ya, chat Feb? tapi bukan Teman-teman jasanya. gue aku dihapus sama Bu Kopi kuliah. Nah, sehingga dia nggak bisa lari ke PPh 21. Karena yang diserahkan nasi gorengnya, maka kena PPh 22. Ya, itu Pak logikanya Pak Buhari ya. Jadi Ya. mudah-mudahan terjawab. Terus yang PPN, kalau PPN itu secara umum Pak dari semua nilai yang ditagihkan. Ya, termasuk spare part juga, termasuk jasanya. Nah, nanti yang membedakan tuh PPh-nya Pak. Gitu. Kalau spare part-nya dia larinya ke 22. Gitu. Ongkos servisnya larinya ke 23. Nanti 23 itu kenanya 2%, 22-nya kenanya 1,5 gitu ya. Tapi nanti perhatikan kewajiban Bapak di PMK 231 karena mungut kan kalau di atas 2 juta sebelum PPN. Kalau spare part-nya kurang dari 2 juta, ya nggak perlu mungut gitu ya. Oke, cukup jelas ya Pak? Ya Pak, jelas Pak. Berarti Oke. secara total Pak ya untuk PPN ya? Ya untuk PPN secara total. Ini Pak Bohar yang nanya di chat ya? Iya itu Pak, betul Pak. Ya, Kasus ya. yang tadi itu Pak. Oke. Oke, gitu. Terus ini apa nih Ibu Rapsanjani? Kalau sudah terlanjur berkontrak dicantumkan kontrak PPN penyediaan PKP, kontraknya harus diadain dulu, PPN-nya dikeluarkan. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi ngomongin PPN yang sekarang yang 12%. Oke. Oke, ini terkait dengan PPN. Apa sih PPN? Pajak pertambahan nilai yang dikenakan di setiap rantai distribusi. Nah, ini ketentuan umumnya ya, Bapak Ibu. Dikecualikan untuk pembayaran dengan KKP, Bapak Ibu nggak usah mungut ya. Jadi pembayaran 2 juta tidak termasuk PPN. Ya. Jadi harga barang itu dikeluarkan PPN dulu. Oke, kemudian sebenarnya barang itu pembagiannya seperti ini. Ada yang hijau, ada yang merah. Yang hijau itu barang kena pajak, yang merah itu tidak kena pajak. Jadi pada prinsipnya semua barang itu kena pajak. Kecuali yang menurut Undang-Undang PPN tidak kena PPN. Yang biasa tuh kalau orang pajak tuh nyebutnya negatif list. Itu yang warna merah, negatif list. Kan ada tuh yang waktu kemarin ribut pemerintah untuk barang-barang pokok tidak dikenakan, tidak berubah. Itu pemerintah tuh lagi ngomongin yang negatif list yang warna merah. Oke. Nah, tapi yang warna hijau barang kena pajak itu variasinya bisa banyak juga. Ada yang mendapatkan fasilitas dan ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas itu ada yang tidak dipungut, ada yang dibebaskan, ada yang ditanggung. Tapi barangnya itu harus ada PPN. Dan harus menerbitkan faktur. Tuh, contohnya apa ya? Kalau misalkan beli barang motor, ada PPN-nya apa enggak? Ada, tapi sumber pembiayanya dari pinjaman hibah luar negeri. Oh, berarti dia PPN-nya itu tidak dipungut. Beda, tapi di kontraknya harus ada PPN apa enggak? Kontraknya harus ada PPN. Harus ada fakturnya enggak? Harus ada fakturnya. Tapi waktu pembayaran motong apa enggak? Enggak motong. Nah, untuk kontrak yang ditanggung, tidak dipungut, dibebaskan itu mestinya nilai kontrak bisa melebihi anggaran di DIPA atau di DPA. Boleh melebihi sepanjang lebihnya itu adalah PPN yang mendapat fasilitas. Tuh. Nah, yang umum lazim kita tuh yang warna hijau, yang pojok, yang kena PPN. Ini yang nggak boleh melampaui. Oke ya. Nah, ini nanti yang negatif list tuh yang ini tadi ya, makanan minum yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung. Itu tidak kena PPN. Ya. Nah, jadi kalau saya beli nasi kotak di warung, kena PPN apa enggak? Enggak. Nasi bungkus di restoran? Enggak. Di jasa catering? Enggak. Ngomongin PPN.
PPh-nya, oh nanti bisa bervariasi kalau PPh-nya. PPh-nya dia jasa boga bukan? Iya, oh kalau jasa boga 23. Bukan jasa boga, oke. Kalau bukan jasa boga, perusahaan atau bukan? Individu atau bukan? Individu. Larinya ke 22. Ya, yang bukan jasa catering larinya ke 22. Kenanya berapa? 1,5. Oke, itu untuk yang makan minum. Kalau ke toko kue gimana? Toko kue itu tidak termasuk kategori hotel, restoran, rumah makan, warung. Jadi toko kue, Bapak Ibu konsumsi rapat, beli makanannya ke toko kue. Kena PPN apa enggak? Tergantung. Toko kuenya PKP atau bukan? Kalau toko kuenya PKP, berpotensi kena PPN. Mungut apa tidak? Tergantung nilai transaksinya berapa. Gitu ya. Kalau misalkan nilai transaksinya di atas 2 juta sebelum PPN, maka Bapak Ibu harus mungut. Kalau di bawah itu nggak perlu mungut. Nanti biar si toko rotinya, toko kuenya yang nyetor. Oke, ini ilustrasi PPN ya. Nah, mana aturannya kalau bukan PKP itu nggak perlu mungut. Nah, di sini pajak PPN itu dikenakan atas penyerahan pengusaha. Kalau yang ini kan jelas nih, ada PKP-nya, F ada PKP-nya, G ada PKP-nya, H ada PKP-nya. Ya, A dan B kan nggak ada Pak PKP-nya. Berarti PPN itu baik PKP atau non PKP terutang PPN. Enggak, baca di penjelasannya. Di penjelasannya itu cukup jelas. Yang A dan C itu yang menurut kaidah gitu ya, dia wajib dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa wajib? Karena dia omsetnya itu sudah melebihi dari 4,8 miliar. Nah, itu yang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Tapi kalau omsetnya masuk pengusaha kecil yang 4,8 miliar, maka dia tidak wajib PKP. Oke. Oke. Ini konsep dulu. Kapan sih terutang PPN? Kayak kemarin kan ributnya, kami mau tender di ini. Waktu nyusun HPS itu Oktober November udah nyusun HPS. PPN yang terutang yang mana nih? Ya kan? Lihat dulu kontraknya nanti tahun berapa? 2025. Oke, kalau kontraknya 2025, kemungkinan pembayarannya 2025. Kemungkinan PPN-nya terutang nanti pada saat pembayaran. Ya, terutang pada saat pembayaran. Jadi pada saat tender itu ya idealnya pakai asumsi PPN-nya 12%. Waktu saya dulu proses pengadaan di Desember, saya pakai asumsi 12%. Ya. Begitu apa namanya injury time tanggal 31 Desember sore pemerintah mengumumkan tidak jadi naik, saya juga awalnya bingung mencermati, wah ini salah ucap nih Pak Presiden, tidak jadi naik. Sebenarnya tarifnya tetap naik 12%, hanya cara perhitungannya yang berubah, kan gitu. Sama beda kalau ngomong sama orang pajak, ini kena pajak nggak? Kena. Berapa tarifnya? 0%, kan gitu. Golongan 2 kena nggak PPh 21? Kena. Tarifnya berapa? 0%. Berarti nggak kena dong Pak. Yang nggak bisa juga nggak kena. Tetap kena, cuma tarifnya 0%. Kan gitu. Jadi PPN naik nggak? Naik. Cara perhitungannya yang dimodif sehingga menjadi beban konsumen itu tidak naik. Tapi dilihat dulu. Oke. Kita langsung ya. Ini kan yang dari pemerintah kan PPN terutang tetap sama. Kita buka PMK-nya ya. Oke, kita buka PMK-nya, PMK 131 kan. Dulu. Oke. Perhatikan nih Bapak Ibu membaca PMK 31 yang diumumkan oleh Bapak Presiden itu hanya pasal 2 dan pasal 3. Orang mengamati itu pasal 2, pasal 3-nya. Pasal 4-nya nggak teramati. Ya. Gini, yang pasal 2. Cara pengaliannya tarifnya 12% dikasih dasar pengenaan pajak ya berupa harga penjualan dan sebagainya. Oke. Di pasal 3 yang pasal itu kan ngomongin barang mewah kan.
Nah, yang bukan mewah itu dikali 11/12. Jadi kan kalau hitung-hitungan 12% kali 11/12 kan akan tetap 11. Gitu kan? Oke. Yang pasal 3 inilah yang diomongin pemerintah, secara perhitungan itu tidak naik. Secara perhitungan. Tapi yang ini, untuk barang mewah yang pasal 2, Januari tidak naik, tapi Februari naik. Ya. Oke. Nah, yang pasal 4 yang Bapak Ibu nggak ketahui. Pasal 4 tuh ngomongnya gini, pengusaha pajak memungut, menghitung, menyetorkan yang menggunakan DPP yang telah diatur di peraturan perundang-undangan yang dikecualikan dari pasal 2 dan pasal 3. Apa ini contohnya? Nah, ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan di chat itu. Pak, outsourcing gimana? Pak, jasa pengiriman gimana? Itu nggak masuk pasal 2 dan pasal 3 PMK 131. Oke, banyak PMK. Nah, PMK yang mana nih? Nah, nanti di sini. Di materi ini ya. Sebentar dulu. Kok gitu. Oke, nanti di sini Bapak Ibu perhatikan. Bentar ya. Ini untuk PPN dulu ya. Yang mana nih? Yang ini. Sebentar, saya lewat. Di sini udah disiapin sih contohnya. Oke. ATK ini sifatnya umum ya. Pakai yang perhitungan kali tarifnya ini 12%, kali 11 bagi 12 dulu. Ini materi lama ya Bapak Ibu, nanti menyesuaikan aja. Motor, oke. Nggak motor ya. Oke, sama motor. Motor barang mewah ya, naik 12%. Tata cara perhitungannya sudah jelas. Nah, untuk yang ini jasa pengiriman. Jasa pengiriman itu diaturnya di PMK 71 2022. Jadi ini yang dimaksud di pasal 4 nih, di PMK ini. Nah, memungut PPN yang dikecualikan dari pasal 2 dan pasal 3, yaitu apa? Yang sudah menggunakan DPP berupa nilai lain. Jadi kalau untuk DPP PPN itu banyak Bapak Ibu ya. Di materi slide di depan tuh ada untuk PPN ya. Bentar. Saya meloncat lagi jauh. Ini bagusnya bahasnya tuh per PPA 21, PPA per 22 gitu. Nah, oke ini. Nah, ini kalau ngomongin DPP ini. Nah, ini kan ada harga jual, harga penggantian, ada nilai lain. Oke, ya, ini dulu perhatikan. Nah, balik lagi ke mana tadi PMK 131 ya. Yang pasal 2 untuk barang mewah, yang pasal 3 untuk non barang mewah gitu ya, umum. Nah, tapi yang di luar itu masuknya ke pasal 4. Pasal 4 itu yang sudah memiliki PMK untuk menghitung DPP lain. Contohnya apa? Contohnya ini. Ya, ini misalkan pengiriman ya. Oke, ini jasa pengiriman. Jasa pengiriman itu PMK 71 menghitung DPP-nya berapa? Menghitung DPP-nya itu adalah 10%. Nah, dulu. Nah, ini 10% dari harga yang digantikan. Oke. Nah, ini nggak berubah kali 10, kali 11 bagi 12. Ini nggak boleh, karena ini masuk pasal 4 PMK. Nah, ini berapa PPN-nya? Ini tetap naik 12%. Jadi perhitungannya 12% kali 10% kali harga yang ditagihkan oleh Tiki dan JNE. Itu. Tiki JNE nagihkannya 100 juta sebelum PPN. Berarti 100 juta kali 10% dulu, baru dikalikan 12%. Ini enggak yang masuk yang kali 11/12. Enggak. Nah, itu pasal 3. Kayak ini satu pengiriman. Karena ada PMK tersendiri. Dihitung dia dari DPP lain. Oke.
Terus outsourcing. Oh, ini jasa perhotelan ya, jasa perhotelan nggak kena PPN. Nah, ini cleaning service. Ini ngomongin outsourcing dulu misalkan. Jasa penyediaan tenaga kerja. Jasa penyediaan tenaga kerja itu tidak dikenakan PPN. Ngelihatnya PMK 83, tapi dengan catatan kriterianya apa dia masuk outsourcing itu. Pengusaha semata-mata menyerahkan tenaganya. Dan tenaga itu berkontrak langsung dengan SKPD atau OPD. Saya perlu satpam nih, gitu. Ada perusahaan penyedia jasa menyediakan. Ini satpamnya. Kemudian satpam itu berkontrak dengan kita, dengan OPD. Itu berarti dia itu outsourcing itu. Gitu. Itu tidak dikenakan PPN. Kalau tadi rekrutmen PPN kayak kalau kita ibaratnya PPN kayak saya nih, rekrutmennya tenaga perorangan, mekanismenya pakai mekanisme swaklola tipe 1. Perorangan, dia nggak masuk jasa ketenaga kerjaan. Gitu. Dia larinya ya nanti ke PPh 21. Setiap kontrak yang kita bayarkan ke orang tersebut ngomongnya PPh 21. Jadi syaratnya dia penyedia alih daya itu ini kriterianya di PMK 83. Ya, kalau tidak memenuhi maka termasuk jasa yang dikenakan PPN. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya seperti ini. Ini yang bukan outsourcing loh ya, yang tidak memenuhi kriteria jasa penyediaan tenaga kerja. Kalau di fakturnya dirinci memisahkan tagihan antara gaji, upah, dan bahan material, maka itu dikeluarkan. Ya, untuk menghitungnya, ini nih ya, dihitung DPP adalah DPP lain. Nah, ini yang pakai pasal 4, karena ada PMK tersendiri. Ini yang tidak diomongin di pemerintah, kan? Pasal 4-nya enggak. Oke, ini untuk outsourcing ya. Nah, terus kemudian ini ngomongin swaklola. Oke, nanti kalau ngomongin swaklola agak lama nih. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, silakan. Kalau di chat pertanyaan sudah Izin Pak. ini ya. Oke, tadi pertanyaan Pak Dedi ya, apakah outsourcing masuk kenaikan 12%? Kalau memenuhi kriteria outsourcing dia tidak kena PPN. Gitu. Tapi kalau misalkan cleaning service-nya dengan perusahaan cleaning service, ya itu PPN-nya tetap. Gitu ya. Lanjut, silakan. Izin Pak Apakah Mandar. bertanya? Ya. Izin Pak Buhari Pak yang tadi Pak. Oh ya, gimana Pak? Kebetulan temanya tentang outsourcing Pak. Oke, Lanjut Pak ya. Ya, ya. Lanjut. Oke ya, makasih banyak Pak. Tadi kan kebetulan di BPS Kota Loksmawe juga sama outsourcing, sempat polemik lah terkait dengan PPN ini Pak. Jadi kasus di kami itu berkontrak dengan rekanan yang memang menggunakan DPP nilai lain. Artinya apa? Gaji dan BPJS-nya itu dipisahkan dengan fee manajemennya. Yang mana yang kami pahami terkait dengan PMK 83 DPP-nya kan tadi Pak ya, yang hanya fee manajemen ataupun nilai lain lah. Di pasal 4 tadi kan masuk ya. Artinya tidak terikat dengan PMK 131 2024. Yang jadi Ya. pertanyaan saya Pak, itu nilainya berapa Pak? Kalau kami baca di PMK 83 pasal 4 ayat 2 itu Pak, itu 10% gitu dari DPP tadi. Apakah untuk kasus ini tetap kita 10% sesuai dengan PMK 83 atau seperti apa Pak? Pertama tadi yang berkontraknya dengan penyedia. Betul Pak, penyedia PKP Pak. Penyedianya tadi itu melakukan pembayaran gaji nggak? Bayar Pak. Berarti nggak masuk outsourcing. Kan coba lihat nih kriterianya di sini. Tapi ini Pak, maksudnya tidak bertanggung jawab Pak terhadap ini. Kalau tidak salah tadi kan yang Ini, dibebaskan ini, itu yang ini. ya ini yang tidak dikenai PPN. Jadi kalau dia outsourcing itu dia tidak kena PPN dengan catatan dia menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji. Ya, ini dia
masuk nih. Berarti kalau dia melakukan pembayaran, berarti sepakat ya, dia tidak masuk penyediaan tenaga kerja yang tidak dikenai PPN. Ya, berarti larinya kan ke sini kan? Ya, betul, Pak. Larinya ke yang 83. Ya. Ya, betul, Pak. Oke. Nah, kita tinggal lihat aja PMK 83-nya. Pasal 4-nya 10%, Pak, dari DPP nilai lain. Gitu. Ini. Nah, ya. Ya, Jasa penyediaan dikenain PPN 10%. Ini PPN 10% itu, ini kan tarifnya. iya betul, Pak. Ya, berarti kalau sekarang dengan Undang-Undang HPP tarif 12%, ya berarti 12%. Itu. Nah, sekarang yang kita bahas ini kan DPP-nya. Ya, beda dengan ini. Ya, beda dengan jasa pengiriman. Mana tadi jasa pengiriman? Ini peternakan. Oke, ini jasa pengiriman ya. Kalau jasa pengiriman itu kan PMK-nya 71. Oke. Nah, PPN itu tarifnya ya 12%, nggak ada tarifnya 10%. Tapi DPP-nya, perhatikan, bunyinya kan nggak sama. Nah, di sini itu ngomongin besaran DPP. Nah, nah, ini kan di pasal 3 dalam pasal ayat 2. Nah, ini kan di sini di pasal ayat 2-nya termasuk jasa pengiriman gitu ya. Itu kan dikenakan 10% dikalikan dengan penggantian. Nah, ini atau harga jual sama 10%. Harga jual dan sebagainya. Nah, untuk yang jasa pengiriman, DPP-nya waktu menghitung, dia ini DPP 10% kali harga yang ditagihkan. PPN-nya tetap 11%. Nah, kalau yang sekarang PPN-nya karena naik pemerintah 12%, tetap 12%. Ini yang menghitung DPP dari DPP lain. Nah, sekarang kembali ke yang outsourcing. Outsourcing itu di PMK 83 menghitungnya itu adalah ini, dikeluarkan aja. Untuk nilai lain itu adalah seluruh tagihan yang diminta tidak termasuk imbalan berupa gaji atau upah. Dengan catatan di fakturnya dirinci. Itu. Jadi sama kayak servis motor. Servis motor itu kan bahan materialnya kan dipisah ya. Ya. Servisnya jasanya 23, tapi kalau untuk PPN digabung, ya. Nah, kalau ini untuk nilai lainnya kan ini di sini jelas nih. Nilai lainnya. Seluruh nilai yang ditagihkan tidak termasuk gaji, upah dan sejenisnya. Jadi dikeluarin aja gaji upahnya. Nah, itu yang untuk menghitung nilai lain. Nanti PPN terutangnya berapa? Ya tetap tarifnya 12%. Gitu. Ini nggak bisa dikasih kali 11 bagi 12. Nggak bisa. Yang pasal 3 itu sama pasal 2. Pasal 4 dari nilai lain. Ya jadi 12% dari nilai lain. Cuma menghitung nilai lainnya itu hanya dikeluarkan gaji upah ya sepanjang dalam fakturnya itu dirinci. Itu Pak Buhari. Berarti tetap 12% ya, Pak? Ya tetap 12%. Ya. Iya. Tarif PPN itu semuanya tetap 12%. Yang berbeda itu cara perhitungannya saja. Jadi nggak ada yang, oh kalau ini PPN-nya jadi 10. Enggak, sama kayak pengiriman tuh naik tetap 12%. Hanya DPP-nya tuh 10% dari harga jual. Oke, cukup jelas ya Pak? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Oke, terus kemudian eh, ini Ya, pertanyaan di dari Raf Sanjani. Kalau udah berkontrak, cantum ya. Kalau udah berkontrak ya dulu. ya dilanjut aja dulu Pak, lanjut Oke, supaya sebentar ya. oke. Ini ada pertanyaan, apakah madrasah swasta wajib bayar pajak atas pembelian barang katalog atau mau madrasah atau apa? Kalau pajak itu tergantung barang dan jasanya terutang atau tidak. Nanti siapa yang memungutnya, kan begitu. Kalau madrasah swasta ini kan nggak masuk kategori PMK 231, bukan instansi pemerintah. Jadi dia nggak wajib pungut, gitu. Nanti yang mengut siapa? Kalau untuk PPN, yang mengut penjualnya. Itu ya, Bapak Ibu. Ya, kalau madrasah dibebaskan, madrasah swasta ya. Apalagi bos itu di PMK 231 itu tidak dikenakan. Untuk pekerjaan konstruksi sumber dananya CSR, apakah dikenakan PPN? Ya, konstruksi sama aja secara umum ya. Kemudian Ibu Anita Mustika, menghitung PPh 23 berarti dari DPP lain. Tergantung PPh-nya apa. Kalau yang tadi kita ngomongin sama Pak Buhari kan ngomongin masalah yang nggak termasuk jasa outsourcing. Yang nggak masuk kriteria jasa outsourcing di PMK 83. Tapi kalau Ibu ngomongin jasa boga, gitu ya, jasa boga yang ditagihkan misalkan 2.500.000, menghitung PPh-nya ya 2% dari 2.500.000, gitu. DPP lainnya itu dari total. Ya kalau jasa boga, makanya ini jasa apa dulu? Tapi kalau ngomongin servis motor, ya kayak Pak Buhari kan servis motor saya ke dealer, itu dirinci di fakturnya. Spare part-nya sekian, servisnya sekian. Nah, berarti 23 itu dari servisnya aja. Kalau spare part-nya 22. Oke, oke ya, cukup ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini contoh-contoh ya. Oh, Pak Didi resen. Silakan Pak Didi, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Manda. Oh, konfirmasi secara ini aja masalah outsourcing tadi bisa ditunjukkan Pak yang PMK 85 tadi Pak, 83 tadi Pak. Yang apa Pak? Yang untuk outsourcing Pak, jasa outsourcing. Oh, jasa outsourcing. Jadi Hmm. jasa outsourcing harus memenuhi kriteria dulu ya Pak. Iya. Kalau tadi jasa outsourcing tadi kan tidak kena PPN ya Pak ya? Kalau dia memenuhi kriteria di PMK 83. Iya. Oke, ini. Yang tadi. Iya Pak. Nih, kriterianya dia jasa outsourcing itu ini ya. Kriteria jasa penyediaan tenaga kerja. Ini yang outsourcing nih. Nah, dia semata-mata hanya menyerahkan tenaga kerja yang tidak terikat dengan pemberian jasa. Oke, kemudian tidak melakukan pembayaran. Jadi perusahaan itu dia nggak membayar gajinya satpam di tempat Bapak. Oh Kalau ya. ya, Artinya kalau dia mau perusahaannya membayar berarti kan dia nggak masuk outsourcing ya Pak ya? oke, betul. Kalau Nah, perusahaannya membayar, berarti dia nggak masuk outsourcing. ya. Nah, bagaimana PPN-nya? Ini berarti larinya ke pasal berikutnya tadi. Ini. Dasar pengenaan pajak itu meliputi seluruh tagihan yang diminta, nanti dikecualikan gaji, upah, dan lain sebagainya. Dengan catatan, di fakturnya harus dirinci dengan jelas. Itu. Yang dikenakan pasal 23-nya dia tuh fee-nya ya Pak? Fee ini outsourcing ya? Apa perusahaannya itu? Pasal 23-nya nggak pakai PMK ini, Pak. Pasal 23-nya dibukanya PMK 141 Iya, ya, kalau 2015. itu. Tapi Kalau di dirinci, kalau dirinci ya berarti jasanya aja. oh, Itu. Kalau tidak dirinci ya kena semuanya. Itu. siap Pak. Terus Ya. kalau seandainya begini Pak, dalam kontrak itu dalam 12 bulan itu kita bayar per bulan gitu Pak. Hmm. Secara ini apa? Terus untuk faktur pajaknya apakah sekali atau per bulan Pak dari perusahaannya Pak? Ya, setiap ditagihkan, Pak. Oh, sudah ditagihkan ya Pak ya? Iya. Berarti kalau seandainya bulan Januari dibayarkan Februari itu faktur pajaknya di bulan Januarinya atau di bulan 2-nya Pak? Lebih itunya Pak, tepatnya itu. Penerbitan faktur. Ah, Pada saat dia mengajukan tagihan, Pak. Kapan dia mengajukan tagihan? Kan siap, waktu siap. mengajukan tagihan kan diminta fakturnya enggak?
di ketentuan pembayaran. Kan faktur yang buat kan penyedia, yang menerbitkan kan penyedia, ya kan? Ya. Pada saat dia mengajukan tagihan, pada saat itulah tanggal fakturnya. Tuh. Berarti tetap ya, tadi bukan outsourcing, berarti tetap 12% ya Pak ya? Iya, tetap 12%, Pak. Semua tarif PPN sekarang itu 12% semua, Pak. Nggak ada Iya, yang siap. nggak 12%. Iya. Artinya kalau perhitungan yang tadi kan ada yang 11/12, segala macam ya sesuaikan apa masuk ke PMK atau tidaknya itu ya Pak, akan dikenakan atau tidaknya Ya, gitu. kan 11/12 itu tarifnya tetap 12%. Ya, gitu Pak. Betul, Pak. Cuma cara menghitung DPP-nya itu 11/12 kali DPP, kan begitu. Berarti tetap harus di ini Pak, kalau seandainya di akhir tahun kemarin kita kontrak dengan menggunakan PPN 11%, tetap harus di-addendum Pak. Kalau yang masuk pasal 4, iya. Kalau yang pasal 2 dan pasal 3 itu aman. Gitu. Jadi yang disampaikan pemerintah itu sebenarnya ngomongin pasal 2 sama pasal 3-nya aja yang tidak naik gitu, kan? Itu pasal 4-nya kan nggak jelas itu disebut. Pasal 4 itu naik gitu. Sama kayak jasa pengiriman itu tarifnya tetap 12%. Menghitungnya dari DPP, DPP-nya 10% dari harga penggantian. Jadi nggak kali 11/12, yang pasal 4. Kan di PMK 31-nya itu jelas ngomongnya. Gini, mana Pak? Nah, ini di pasal 31, pasal 4 itu yang menggunakan DPP yang berupa nilai lain yang ketentuannya telah diatur secara tersendiri. Itu tadi contoh-contohnya di slide itu, pengiriman, outsourcing. Ini tarifnya tetap 12%, tapi menghitung DPP-nya itu tidak kali 11/12. Itu. Yang kali 11/12 itu hanya yang masuk ke pasal 3, yang Bapak Ibu kalau mau beli beras gitu, mau beli ATK, nah itu kali 11/12, tarifnya tetap 12%. Ini pun juga nomor 4, tarifnya tetap 12%. Hanya DPP-nya. Ini kan DPP-nya yang jadi masalah tuh DPP-nya. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Pak Dedi. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, jelas Pak. Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya pertegas, PPN itu tetap naik 12%. Ya, hanya tata cara perhitungannya pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 berbeda. Ini kita yang ngomongin pasal 4 yang nggak diumumkan di konferensi pers. Ya, yang diomongin di konferensi pers itu hanya pasal 2, pasal 3. Ya, yang tidak naik. Untuk sembako tidak berubah. Ya, sembako karena masuk yang barang yang tidak dikenakan PPN. Aman. Ya, kalau tidak kena PPN kan mau naik 11, 12, 13 kan nggak ada pengaruh. Gitu ya. Tapi untuk yang pengiriman, yang tadi outsourcing, ya itu cara menghitungnya beda. Beli emas juga beda. Ada PMK. PMK-nya banyak ini. PMK-nya di sini ya. Nah ini DPP lain nih ada PMK 71 2022 untuk emas, PMK 48 2023 gitu. Untuk pupuk ya 6622. Ini PMK-nya banyak. Nah, ini Bapak Ibu harus pelajari nih yang masuk pasal 4 itu yang udah pernah diatur. Tuh. Oke ya. Kemudian kita masuk ke swaklola. Setengah jam lagi. Oke, ini kan swaklola ada 4 tipe ya, tipe 1, tipe 2, tipe 4. Kalau yang tipe 1 nggak masalah karena semua pembayaran ada di instansi pemerintah. Yang jadi masalah itu yang tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 2, tipe 3, dan 4 itu kan berdasarkan kontrak ya. Oke, 1 berdasarkan kontrak. Kita langsung ke tipe 2 dulu. Oke, ini kan tipe 2 kan. Nah, di tipe 2 ini karena berdasarkan kontrak berarti ada 2 pembayaran nih. Oke, yang ngomongin yang APBN dulu ya. Nih, yang APBN. Tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu berdasarkan kontrak. Oke, kontraknya kontrak apa? Kontraknya kontrak LS kontraktual yang harus didaftarkan sepanjang pembayarannya pakai SPMLS. Oke, nah kemudian
yang didaftarkan kontraknya itu apa? Pembayarannya kan lihat dulu dong. Kontraknya penyedia dengan kontraknya swakelola itu kan jauh berbeda. Kalau ini saya mengkritisi nih regulasi LKPP. Bapak Ibu kan banyak jabung pengadaan nih. Coba tunjukkan ke saya bentuk pembayaran swakelola. Yang ngomongin kalau bentuk pembayaran swakelola itu bisa pakai termin, bisa pakai sekaligus, atau bisa pakai bulanan. Carikan referensinya. Nggak ada referensinya. Pasal 53 mengenai bentuk pembayaran. Pasal 53 itu naik ke atas. Pasal 50, 51 ngomongin tentang pelaksanaan pemilihan. Pasal 52 sampai pasal 53 itu ngomongin pelaksanaan pengadaan dengan penyedia. Kalau swakelola itu pasalnya 47, 48, 49. Bapak Ibu cari di Perlem swakelola Perlem 3 2021. Adakah di situ disebut bentuk pembayaran? Tidak ada. Tiba-tiba dia muncul di keputusan Deputi LKPP nomor 2 tahun 2022 tentang model dokumen swakelola. Yang ada formulir-formulir itu yang biasa itu jadi dokumen unjuk kerja. Di situ disebut ada termin, ada sekaligus, ada bertahap. Itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Termin itu kalau menurut PP 71 2010, termin itu adalah progress billing. Progress itu kemajuan pekerjaan, billing itu tagihan. Berarti kalau namanya termin itu yang bersangkutan harus ada progres dulu kemajuan pekerjaannya, baru ngajukan tagihan. Nah, coba bayangin kalau swakelola masyarakat disuruh bangun jalan setapak. Apakah kira-kira begitu berkontrak, dia dituntut dulu progresnya, baru dibayar? Enggak dong, kalau masyarakat enggak begitu. Kalau masyarakat itu, kan kita nyuruh masyarakat untuk bangun jalan setapak. Jadi kasih duit dulu, baru dibayar. Makanya nggak cocok pakai istilah termin. Ya, cocoknya pakai istilah tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, itu kita ngomongin gitu. Jadi bayarnya itu kalau pakai tahap itu bukan ngomongin progres. Jadi belum ada progres. Ini yang jadi masalah nanti di masalah perpajakannya. Kalau misalkan dibayarkan, ya dari sini nih, Bapak Ibu yang orang APBN dulu ya, kan didaftarkan kontraknya, ya kan? Berarti ada pembayaran dari BUN, itu kan, ke kelompok masyarakat. Ini melalui SPM. Oke, di SPM-nya apakah dipotong PPN dan PPH? Kan pertanyaan dasarnya kan begini dulu. Waktu ngajukan SPM itu ke BPAKD, ke KPPN, dipotong PPN atau PPH apa enggak? Pertama balik lagi kalau PPN. Kelompok masyarakatnya PKP itu bukan. Yang namanya PKP itu kan pengusaha kena pajak. Kalau Bapak Ibu sepakat yang namanya masyarakat berkelompok itu adalah pengusaha, ya berarti paradigmanya harusnya berubah dong. Gitu kan. Kenapa dia nggak masuk ke kategori penyedia aja? Kenapa masuknya ke swakelola? Udah pasti dong penyedia itu bukan penyedia barang dan jasa. Berarti bukan pengusaha kena pajak. Ya udah pasti kelompok masyarakat bukan PKP. Ada Pak pengusaha yang PKP? Mana tunjukkan ke saya masyarakat yang PKP? Celah peraturannya di mana? Masyarakat bikin NPWP aja agak sulit. Kelompok masyarakat loh ya, bukan orang individu masyarakat, kelompok masyarakat. Oke, ini ngomongin PKP. PKP itu kan pengusaha kena pajak. Kalau Bapak Ibu sepakat masyarakat itu adalah pengusaha, ya pertanyaannya juga bertolak belakang. Kenapa dia larinya ke swakelola? Kenapa larinya nggak ke penyedia aja? Kan cara pengadaan itu dua cara. Oke, makanya kalau dia bukan PKP, maka tidak ada PPN pemotongan. Nah, sekarang PPH. PPH itu kan tinggal pilih. Pasal 21, 22, 23, jasa, final, atau konstruksi. Itu. Oke. Karena dia bangun jalan setapak, itu harus dikenakan final. PPH, PP 5 yang sudah diubah dengan 9, 2018 ya. PPH final. Oke. Berpotensi dikenakan PPH. Balik lagi. Postur. Kalau dengan penyedia itu ada HPS, ada telah memperhitungkan overhead dan keuntungan,
Pertanyaannya kalau swakelola, apakah boleh memperhitungkan keuntungan? Referensinya nggak jelas. Swakelola boleh nggak ada profit. Kalau dilihat di model dokumen nomor 2, contoh RAB itu tidak ada profit. Ya. Padahal pajak itu mau dia rugi atau tidak rugi, untung atau tidak untung, kalau dia objek pajak kena PPh 23. Kena PPh konstruksi. Jadi kalau dia masuk ke konstruksi itu berpotensi kena final PPh konstruksi. Cuma kan kalau PPh konstruksi ini lebih ribet lagi. Kalau konstruksi ya, mana ada konstruksi di sini tadi itu tarifnya. Ini 21, sebentar dulu ya. Ini panjang sih, slide-nya banyak. Nah, ini konstruksi. Apakah masyarakat itu penyedia jasa konstruksi? Ini kan disebutnya penyedia jakon, jasa konstruksi. Masyarakat itu masuk nggak kategori penyedia jasa konstruksi? Kalau iya, ya oke, kena berpotensi. Cuma di sini syaratnya kan memiliki kualifikasi usaha. Apakah masyarakat memiliki kualifikasi usaha kecil dan non kecil? Enggak. Kalau enggak dia berpotensi itu kena PPh lebih besar. Kalau kayak gitu mendingan sama penyedia aja dong. Udah jelas pajaknya lebih kecil dia dibandingkan masyarakat. Nah, jadi emang ini diskusinya panjang sih sebenarnya. Nah, jadi apa yang bisa ditempuh oleh kelompok masyarakat biar tidak kena PPN? Saran saya itu mengajukan surat keterangan pembebasan untuk tidak dipotong pajak ke KPP. Ya, itu. Atau ya memang berani SKPD-nya, nggak usah dipotong pajak. Karena bingung nanti jasa yang mana nih? 21. 21 dia kelompok, bukan orang. 22, penyerahan barang. Oke. Pembayaran tahap 1, tahap 2 bukan nggak ada penyerahan barang. Oke, jadi balik lagi ke sini ya. Kemudian, nah pada saat nanti masyarakat itu membayar ke sini, membayar tagihan, kan misalkan dia beli batu pasir ke masyarakat yang punya batu pasir, ya beli ATK. Apakah kelompok masyarakat ini, anggaplah di sini ada bendaharanya kelompok masyarakat, itu disuruh mengutin pajak ini apa enggak? Ada beberapa kabupaten kota yang ketika ini pertanggungjawaban ke sini, itu diminta bukti setor pajaknya. Itu balik lagi ke teori yang di depan. Apakah kelompok masyarakat itu wajib pungut atau bukan? Bukan, kelompok masyarakat bukan wajib pungut. Jadi dia nggak boleh beli ATK terus kemudian masyarakat itu motong PPh dua-duanya 1,5. Nggak boleh. Dia bukan wajib pungut. Yang wajib pungut di PMK 2131 itu instansi pemerintah. Nah itu yang jadi permasalahannya. Tapi kalau ditanya, Pak peraturannya mana? Ini nggak ada peraturannya. Ini karena menganalisis semua regulasi yang ada di perpajakan. Jadi nggak ada satu surat PMK yang ngomong, oh kalau swakelola tipe 2 nggak ada pajak, nggak ada. KPP pun nggak akan berani. Jadi ini diskusinya membuka ruang terbuka. Ya. Oke, ini yang tipe 2 ya. Kalau tipe 2 karena dengan instansi pemerintah, di Mamuju itu ada swakelola dengan TNI, dipotong pajak TNI-nya, PPN dan PPh, gitu kan. TNI-nya ngomel-ngomel. Masa saya pemerintah kalau dipotong PPN PPh atas dasar apa kan gitu ya, makanya benar kalau dipotong PPN pengusaha kena pajak, TNI kok pengusaha, gimana ceritanya ya kan. Sekarang PPh ini kan jelas di sini instansi pemerintah ya yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, pembiayaan sumber APBN APBD, penerimanya dimasukkan ke APBN APBD, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional BPK. Di sini tidak dikenakan PPN dan PPh. Itu. Masa BPS kerjasama dengan KPPN.
terus KPPN dipungut PPN sama PPH gitu kan. Pengadaan kerjasama diklat, terus dipungut PPN PPH, ya itu nggak pas. Oke. Nah, nanti pada saat pembayaran di instansi pemerintahnya, baru dia bisa mengut pajak. Itu pun tergantung mekanismenya. Kalau dia mekanismenya BLUD, maka dia harus mengut. Kalau dia instansi pengguna PNBP, maka dia harus mengut. Kalau dia bukan, maka dia tidak perlu memungut. Ya, kalau di APBN itu satker itu variasinya banyak. Kalau di APBD itu kan cuma BLUD sama non BLUD. Kalau di pemerintah APBN itu ada satker biasa, ada instansi pengguna PNBP, ada BLU, ada juga PTNBH. Ada 4 karakteristik satker. Itu perlakunya beda-beda. Jadi kita nggak bisa ngomongin, oh ini nggak dipungut. Saya tanya dulu karakteristik satkernya itu apa. Gitu. BLU, instansi pengguna, satker biasa. Kalau swakelola tipe 2 satker biasa, maka dia tidak masuk di PA-nya si pelaksana swakelola. Itu. Kalau satkernya instansi pengguna, pasti dia masuk ke DIPA si pelaksana swakelola. Kalau masuk ke DIPA pelaksana swakelola, maka dia harus mengut. Dia kena ketentuan PMK 231. Tuh. Oke, ini swakelola tipe, ini PTNBH lain lagi ya. Nah, ini sekarang tipe 3 nih. Tipe 3 ormas ya. Itu juga akan sama. Ya, kelompok masyarakat, ada perguruan tinggi, LSM dan sebagainya. Nah, ini pembayaran 1 dan 2. Sekali lagi, kalau terkait PPN, pastikan lawan transaksi kita itu PKP atau bukan. Oke, kalau PPH, tinggal dilihat nih, kontrak swakelola dengan perguruan tinggi, dengan LSM, dengan organisasi profesi itu apa? Kalau konstruksi berarti dia lari ke final PP5 yang udah diubah dengan PP9. Kalau dia jasa, ya berarti PPH 23. Kalau PPH 21 jauh banget ya, masa perguruan tinggi PPH 21, LSM 21, profesi 21, nggak mungkin. Namanya juga barang atau jasa. Kalau barang yang diserahkan, dua-dua. Kalau jasa yang diserahkan, jasa konstruksi atau bukan jasa konstruksi. Kalau jasa konstruksi final, kalau bukan jasa konstruksi, larinya ke 23. Oke. Secara sederhana seperti itu. Nah. Oke, jadi PPH pada saat pembayaran di sini itu berpotensi kena PPH 23. Tinggal nanti tadi kembali lagi postur RAB-nya. Kalau kita sepakat pembayaran di sini dikenakan PPH, maka mestinya referensinya diubah. Waktu nyusun RAB swakelola tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, maka boleh ada profit. Karena kalau nggak boleh ada profit, bayar pajaknya siapa yang nanggung? Pak Buhari nih, misalkan nyuruh saya, kelompok masyarakat, Pak Mandar, tolong buatin jalan setapak. Iya, Pak Mandar perlu apa? Ini Pak, batu pasir 50 juta. Oke, saya bener-bener tuh beli batu pasir 50 juta ke tukang yang jualan batu pasir. Nih Pak, buktinya. Upahnya berapa? Upahnya 100 juta Pak, karena kerjanya panjang. Ini daftar namanya penerima upahnya. Oke, upah ya, upah bisa dipotong 21. Sewa alat Pak, saya nyewa alat 50 juta ke perusahaan sewa alat. Berapa tagihannya? 70 juta. Itu semua di SPJ-kan. Terus atas total kontrak dipotong PPH. Duit dari mana diambil? Kan itu jadi pertanyaannya. Makanya kalau memang di pembayaran di sini PPH-nya kena, maka referensinya harus diubah. Disamakan aja nyusun RAB swakelola itu dengan menyusun HPS-nya penyedia. Boleh ditambahkan profit dan overhead setinggi-tingginya, misalkan 15% kalau dikonstruksi, kan gitu. Kalau non konstruksi kan nggak disebut tuh di perintah. Digituin aja, kalau nggak nanti kasihan kelompok masyarakatnya.
Ada SKPD yang pada saat pembayaran di sini memotong PPh. Ada yang memotong 23, ada yang memotong PPh-nya konstruksi. Duit siapa tuh yang dipotong? Pada kabur nanti masyarakatnya, ya kan? Wah, 100 juta udah dipotong PPN PPh dulu, gitu kan? Padahal RAB-nya itu memang benar-benar realita sejumlah itulah, ya. Itu yang jadi permasalahan di Swakola. Nah, kembali lagi, ketika duit di sini bayar tahap 1, tahap 2, tahap 3, kemudian si Ormas, LSM, dan lain sebagainya membayarkan, apakah ada pajak yang harus dipungut? Ini kembali lagi ke teori, apakah Ormas itu wajib pungut atau bukan? Kalau bukan, nggak ada potongan PPN dan PPh. Gitu ya. Berarti ada potensial pajak yang tidak dipungut. Iya. Itu urusannya siapa? Itu urusannya pegawai pajak gitu. Kadang kita itu suka ngerjain yang bukan urusan kita gitu loh. Ada Pokja nih waktu ini ngecek mana bukti setor pajaknya. Iya kan waktu di proses tender itu kan ngecek gitu. SPT-nya kurang bayar, lebih bayar. Nggak boleh nih gugur. Mana bukti setornya kalau kurang lebih bayar? Kalau kurang bayar misalnya. Mana bukti setorannya? Kan dulu, zaman-zaman dulu Pokja ada yang seperti itu. Saya bilang hebat banget ini. Pokja sampai membantuin teman-teman apa di pajak, masalah pajak gitu kan. Oke, jadi untuk Swakola tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu konsepnya pembayaran yang di sini, Bapak Ibu sekali lagi, di model di sini nih, dari OPD ke pelaksana Swakola, PPN bagaimana, cek PKP atau bukan, PPh bagaimana, nah, oke ini, saya bilang berpotensi. Oke, kalau yang di sini bagaimana? Dia tidak memungut, ya sepanjang bukan pemungut. Pemungut atau tidaknya di mana? Yang di slide bagian depan. Ya, slide bagian depan itu yang tadi saya sampaikan. Siapa sih pemungut pajak itu? Tergantung transaksinya. Bapak Ibu harus perhatikan dulu apakah dia pemungut atau tidak. Ini yang masuk ke sini ya. Tuh. Kalau dia masuk ke sini, iya dia punya kewajiban untuk memungut. Kalau dia tidak masuk kategori ini, ya nggak mungut. Kalau OPD maksakan suruh mungut, ya menyalahi ketentuan dong. Ketentuan undang-undang perpajakannya. Yang boleh mungut itu sudah ditentukan. Tidak sembarang orang boleh memungut pajak. Intinya itu. Oke, Bapak Ibu mungkin diskusinya kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Izin Pak Mandar, tadi Pak, saya masih ini Pak, tadi Ya, yang PPN tadi Pak. Itu Pak yang ya tadi PPN kenapa outsourcing. Pak? Yang outsourcing tadi Pak. Kalau tadi saya baca ulang itu di pasal 4 Pak yang PMK 131. Ya, Di situ Pak, kalau tidak salah di poin di bawah poin B itu apa yang pakai DPP nilai lain kan sesuai dengan PMK tersendiri. Di situ ya betul. di situ kan bahasanya Pak dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Pak. Ya Artinya betul. kan nggak ini Pak, kan nggak seharusnya bukankah ini menegaskan dia tidak ikut 12% Pak, karena dia di pasal 2 dan 3 Pak yang menyebutkan 12% bukan Pak? Kalau 12% itu lihatnya di Undang-Undang HPP Pak. Di Undang-Undang HPP itu tarif PPN per 1 Januari naik 12%. Itu kalau ngomongin tarif. PMK 131 tuh ngomongin tata cara perhitungannya. Iya, itu Pak. Itu yang perlu Siap-siap Pak. dikoreksi Bapak Ibu. Karena gini, nggak bisa Pak PMK mengalahkan undang-undang. Masa undang-undang dibatalkan dengan PMK 131? Udah kita hierarki peraturannya itu gimana tuh? Mana ada? Kan leg spesialis derajat lagi generalis. Kan gitu. Ya, leg Berarti ulang-ulang superior, Pak ya. leg inferior. Nggak mungkin peraturan yang kecil berupa PMK membatalkan undang-undang. Ya nggak boleh dong. Makanya kalau mau merubah tarif, kalau misalkan tadi, itu makanya saya bilang ini, itu
Pak Prabowo itu salah ngomong. Kenapa salah ngomong? Bukan tidak jadi naik, karena kalau tidak jadi naik, undang-undang HPP ini yang harus dirubah. Dalam waktu sehari kan nggak bisa merubah undang-undang, itu susah, harus lewat DPR. Makanya cara yang paling cepat adalah merubah tata cara perhitungannya. Tuh. Makanya karena tata cara perhitungannya berubah, jadinya dampaknya bisa kemana-mana. Ya, yang tadi efisiensi Bapak BPS kena berapa persen? 55% kan? Gitu. Gitu, karena kan tujuannya itu kenapa PPN naik 12% kan ini sumber pendapatannya dari situ. Ternyata protes 12%, akhirnya oke nggak jadi naik, cara perhitungannya berubah. Jadi sumber pendapatannya kan nggak ada jadinya. Ya, jadi dia dari efisiensi. Itu akan berubah itu kalau nggak ada yang protes 12% bukan efisiensi. Ini kan emang situasi yang sulit. Gitu. Ya kita Kementerian Keuangan harus pintar-pintar mencari sumber gitu kan. Ya, kira-kira gitu Pak Bu Hari ya. Siap, siap Pak, jelas Pak. Jelas ya, oke, clear. Yang Ya, lain silakan. yang lain silakan, tapi sebelumnya mungkin ini saya bacakan ada pertanyaan juga di YouTube ini Pak Di YouTube. narasumber. Iya. Oh, apa tuh Pak? Ini yang pertama, izin bertanya dari CV Adi Bina Sakti nih. Kalau non PKP tidak bisa keluar faktur pajaknya, untuk tagihan biasanya bendahara nantinya minta faktur pajak, Pak. Ini maksudnya gimana ini? Ya, jadi begini. Kalau dia kan tadi saya sampaikan, kalau bukan PKP, maka dia tidak boleh menambahkan PPN di harga jual barangnya. Oke. Nah, apa itu faktur? Faktur itu adalah bukti pemungutan PPN. Karena dia bukan PKP, maka tidak akan bisa menerbitkan faktur. Nah, tadi bendahara itu pokoknya kalau transaksi di atas 2 juta harus dipotong PPN. Gitu kan? Kalau dia PPN diminta fakturnya. Dulu mungkin ada faktur yang putih, merah, kuning. Ya, mungkin bagi bendahara yang lama tuh. Itu dipakai. Nah, sekarang kan faktur kan e-faktur, Pak. Nah, memang permasalahannya itu. Artinya apa? Artinya yang jadi masalah itu bendaharanya sebenarnya. Kalau dia bukan PKP, maka jangan minta faktur. Gitu. Kalau dia nggak ada faktur, maka transaksi di situ itu pastikan, yakinkan tidak ada PPN. Ya, kalau ada PPN, kontraknya harus diadendum. Kalau tidak ada PPN, maka tidak perlu dipotong atau dipungut PPN-nya. Minta aja dia surat keterangan kalau dia non PKP. Gitu kalau di tempat saya, Pak. Oke, saya kira ini clear. Berikutnya lagi, pertanyaan di YouTube lagi. Apa ini tadi? Mohon Bapak narasumber, ini pertanyaan dari Pak Rudi, MSc ULP. Mohon Bapak narasumber pengertian pasal 5 PMK 131 tahun 2024. Ya tadi udah dibahas Pak sama Pak Buhari. Sudah ya? Ya. Ya. Oke, ini saya jawab Bu Anita Mustika ya. Pak izin bertanya, di LPSE itu sistemnya masih 11%. Ya, kalau kita tulis 12%, maka tidak bisa. Itu sistem ya. Kalau sistemnya ya harusnya sistemnya menyesuaikan. Ini nggak usah heran ya Bapak Ibu. Karena ketika awal-awal itu memang banyak kalau Ibu Bapak beli ke toko itu malah toko-toko, warung-warung itu malah udah menyesuaikan dengan 12%. Benar nggak? Makanya pernah ada yang bilang, wah ini hoax nih pemerintah. Bukan, karena si pelaku usaha itu sistemnya sudah cepat duluan, dia sudah menyesuaikan. Nah di LPSE kita itu belum menyesuaikan. Ya, teknisnya masih 11. Tapi kalau perhitungan sih sebenarnya nggak ada masalah itu ya. Bagi yang masuk pasal 3 dan pasal 4 itu tetap ujung-ujungnya jadinya sama dengan 11. Tapi yang pasal 5 itu yang nggak masuk tuh. Ya, jadi ini sistemnya harus dibenahi. Ya, untuk jawaban Bu Anita, Pak. Oke. Kemudian ada yang present Pak Saprudin sama Pak Buyung. Dua pertanyaan lagi. Ini waktunya udah mau jam 4. Ya, waktu kita tinggal 6 menit ya. Waktu kita tinggal 6 menit. Ya, silakan yang resen silakan. Silakan. Ya. Pak. Assalamualaikum Pak Moderator. Kedengaran ya Pak? Waalaikumsalam. Lanjut. Baik. Iya Pak. Makasih Pak atas kesempatannya.
saya langsung ke Pak Masdar. Izin Pak Masdar, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak. Iya, ini saya jujur ini masih agak-agak kebingungan ini Pak. Saya dari salah satu pelaku usaha Pak. Oke, Pak. Nah, saya mohon pencerahan sedikit Pak. Ini yang tadi terakhir-terakhir Bapak pertegas bahwa mengacu ke HPP itu bahwa per 1 Januari itu kan sudah berlaku PPN 12% Pak. Nah, yang PMK 131 itu kan cuman mekanisme atau cara perhitungan Pak. Nah, yang saya mohon pencerahan Pak. Yang pertama, bagaimana dengan kontrak yang katakanlah multi year Pak, dari 2024 ke 2025, ataupun misalnya bukan multi year tapi dia menyeberang tahun karena keterlambatan misalnya. Nah, dia pengenaannya tetap ke 11% atau mengacu ke sisa kontrak itu mengacu ke 12% Pak, dipungutnya nanti Pak. Kemudian yang kedua, saya mohon pencerahan juga Pak yang di pasal 2 atau pasal 3 itu yang mengatakan perhitungan pengenaan pajak itu 11/12, tapi itu kan ada batasannya sampai bulan Maret kalau tidak salah Pak. Nah, terus kalau di bulan April, apakah kontrak kita itu akan langsung dikenakan 12% Pak, bukan lagi 11/12 Pak? Ya, makasih Pak. Itu Ya, saya ambil barangkali contoh aja ya, Pak. pencerahan Pak. Ya, Iya, misal, Pak. saya ambil contoh misalkan konstruksi. Iya, Konstruksi ya. Konstruksi. Iya, Pak. Konstruksi masuk di PMK 131 itu di pasal berapa sih? Sebentar dulu. Yang polemik 131 itu kan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Oke. Berarti dia konstruksi masuknya di pasal 3. Yang nanti kali 11/12 dulu. PPN-nya tetap 12%. Itu ya Pak ya? Oke. Yang tadi Bapak bilang Januari itu yang di pasal 2. Ya, nanti Februari baru menyesuaikan. Nah, jadi kalau udah sekarang 2025, ya tarifnya tetap 12%. Kalau kita ngomong berandai-andai, Bapak kontraknya 2024, kan pakai tarif 11%. Oke ya? Oke, berandai-andai ini ya. Oke, 11%. Kita berandai-andai juga, perhitungan tarifnya itu tidak kali 11 bagi 12. Ya. Pekerjaan Bapak di Desember 2024 ternyata molor. Diberi kesempatan 90 hari. Larinya ke Maret 2025. Gitu ya Pak? Maret Iya, Pak. 2025. Berarti, kan tadi Pak, di slide awal itu pajak terutang kapan? Salah satunya pada saat ditagihkan. Pada saat pembayaran. Walaupun kontrak 2024, Bapak molor diberi kesempatan sampai 2025, berarti kan nanti ngajukan tagihannya di 2025 kan Pak? Betul Pak. Maka tagihan yang diajukan di 2025 terutang PPN 12%. Itu berarti kontrak 2024 itu harusnya diadendum. Ini berandai-andai. Gitu. Ya, cukup paham Pak? Ya. Jelas Ya, jelas ya Pak. Terus kalau izin mungkin Pak, ini kan sekarang lagi musim tender. Nah, di beberapa dokumen tender itu kalau kami pelajari Pak, ada yang di dokumen BK-nya itu masih PPN-nya 11% Pak. Nah, Pak, terus kalau misalnya katakanlah jadi berkontrak, apakah kita berdasarkan di RAB itu bahwa cuma 11% atau ya mau tidak mau ikuti HPP Pak, kenanya 12 gitu Pak. Ya, makasih Pak. Kontraknya tetap harus dirubah Pak, tarifnya 12%, nanti cara perhitungan DPP-nya yang dirubah. Kan gini, tadi di slide itu kan ada tuh cara penuangan kontrak di slide. Ya Bapak Ibu coba cek lagi slide yang saya berikan. Itu kan ada cara penuangan kontraknya seperti apa menurut PP. Ya, ntar saya tunjukin dulu. Oke.
Nah ini, bentar ya, saya share dulu. Izin. Nah ini bagi PPK itu harusnya menuangkan kontraknya itu kan seperti ini. Tuh, nilai kontrak dasar pengenaan pajaknya berapa, PPN terutang berapa. Nah, kan pada prinsipnya kalau konstruksi itu nilai yang dibebankan PPN terutang itu kan tidak berubah, ya. Cara perhitungannya aja berubah. Jadi kontraknya tuh harus diadendum yang poin B sama C-nya saja. Ya, terutama poin B kali 11/12. Tarifnya harus dirubah yang tadinya 11 jadi 12. Walaupun sejatinya sama. Gitu ya, Pak ya? Oh, iya, iya. Oke, oke. Baik, baik. Ya. Makasih, Ya. Pak. Makasih Ya, pencerahannya, Pak. sama-sama. Oke, cukup. Satu lagi Pak Buyung tuh, Pak. Pak Buyung Iqbal, silakan. Oke, terima kasih Pak. Buyung Pak dari Kemenak Kabupaten Sleman Pak. Izin Pak Ya. gabung, saya mau bertanya. Saya ada pengalaman untuk PPK sebelum berlakunya 12% masih di 11% Pak. Terutama untuk langganan daya jasa selain misalnya selain PLN atau Indohome yang itu kita berkontrak dengan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi, pembayaran bulanan itu dibayarkannya pajaknya itu per pembayaran bulanannya atau nanti diakumulasi di akhir tahun pembayaran Pak di bulan ke-12. Terus itu juga perhitungannya sama ya. Jadi seperti kalau dulu kan 10/11, kalau sekarang berarti 11/12 nih. 11/12 nih ya untuk pajaknya Pak ya. Itu di cas atau dibayarkan di pembayaran bulannya itu di pembayaran keseluruhan nilai kontrak karena bunyi di SPK-nya itu bunyi total kontrak setahun tapi dibayarkan per bulan itu Pak. Ya kalau dibayarkan Sama per bulan, untuk profesi misalnya untuk tenaga honorer Pak itu juga ada nilai kontrak honorer setahun tapi dibayarnya juga bulanan untuk yang jasa. Yang untuk barang untuk penjelasan privasi misalnya itu pernah kita berkontrak dengan SPK nilai kontrak tahunan tapi bayarnya bulanan. Itu mekanisme pembayaran pajaknya itu per termen pembayaran bulanannya atau nanti diakumulasi di pajak tahunannya Pak. Terima kasih. ya. 12% Kalau yang untuk tadi Pak pajak terutang tuh pada saat pengajuan tagihan. Jadi kalau Bapak kontraknya bulanan, ya dibayar terutangnya di bulan itu, gitu. Jadi kalau misalkan gini ya Pak, Bapak kontraknya ini setahun dari Januari sampai Desember. Asumsi ini PPN 11%. Oke. Terus pemerintah mengumumkan bulan April PPN-nya naik dari 11 jadi 12. Terus gimana tuh? Nah, tadi saya progres Januari, Februari, Maret. Udah progres? Sudah. Udah dibayarkan belum? Ajukan tagihan? Belum. Diajukan tagihannya kapan? Agustus. Ya berarti nanti terutang PPN di Agustus. Jadinya 12%. termasuk dibayar mundur ya, dibayar per Januarinya itu nanti juga Pak di Agustusnya itu. Gimana caranya dibayar mundur? Oh iya, Pak, berarti hanya yang kena Agustus saja Pak ya. Oh iya, kan kembali Oh lagi. iya, siap. Simpel aja Pak. PPN Iya. itu terutang pada saat diajukan tagihan. Oh iya, Gitu. invoice. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi Iya. kapan nagihnya? Kalau misalkan saya udah nyerahin barang Januari, udah nyerahin barang Februari, tapi nagihnya bulan April, ya nanti terutangnya di bulan April. Oh ya, di bulan tagihan Pak ya. Iya, betul. Oke, Oke terima ya kasih Pak, Pak. Oke, jelas ya? terima kasih, Pak. Ya siap. Oke. Ya, Turun oke. Pak, Makanya terima kasih Pak Adi. jangan numpuk-numpuk tagihan Pak. Iya. Enggak, kadang-kadang juga itu TikTok antara PPK Bendara dan Keuangan tuh, Pak. Ya, Iya. tergantung penyediaan juga untuk ready administrasinya seperti apa. Terima Oke. kasih Pak. Pak Ya, Manda, sama-sama. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebenarnya waktu sih nggak cukup ya kalau 2 jam. Ya, benar. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Semoga bermanfaat. Ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh disampaikan ke panitia, moderator, nanti disampaikan ke saya. Boleh, mau langsung pun juga silakan. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu permintaan peserta ini sampai sekarang itu 6 materi belum terkirim di room chat mungkin bisa dikirimkan Pak. Di chat itu saya udah ngirim, nanti saya japri aja ya Pak ya. Nanti Bapak yang bantu share. Nanti kirim ke Pak Sukri aja. Nanti Pak Sukri nanti dikirim di grup. Boleh Pak. Boleh. Oke, Ya, Pak. baik. Iya, saya kira cukup luar biasa materi yang kita terima pada kesempatan ini ya. Ya, walaupun ini berkutat-atik dengan pajak 12% ya dan 10% ini, tapi saya kira substansinya kita sudah bisa dapat ini.
Ya, hal-hal lain juga mungkin tentang pengenaan pajak terhadap PKP dan non PKP itu juga kita sudah terklarifikasi dan kesimpulannya kita diminta untuk menyampaikan kepada penyedia yang non PKP untuk meminta surat keterangan dari kantor pajak seperti itu. Saya kira cukup untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Memang materi yang ada tidak cukup dengan waktu yang cuma 2 jam ini. Dan narasumber ini masih memberikan kesempatan ke kita untuk bisa menghubungi langsung atau berkonsultasi langsung manakala ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Saya kira ini suatu hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terima kasih kepada narasumber. Mungkin di akhir sesi ini ada yang mau disampaikan mungkin selaku materi kata-kata penutup mungkin Pak narasumber. Mungkin cuma mengingatkan aja Pak, jadi pajak itu adalah sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja Bapak Ibu. Ya, kapasitas Bapak Ibu selaku PPK monggo ada pilihan gitu ya. Tadi ya, mau bertransaksi dengan penyedia yang PKP monggo, berarti ada potensi pendapatan yang Bapak Ibu berkontribusi di situ. Ya, kalaupun bertransaksi dengan non PKP juga tidak dilarang, hanya Bapak Ibu lebih mengoptimalkan dari anggaran ini. Itu aja Pak. Iya, ya saya kira ini jelas ini. Ini juga kemudian menjadi jawaban atas pertanyaan peserta di YouTube yang mempertanyakan kenapa sih BPK selalu mengarahkan kita untuk belanja ke pengusaha PKP gitu. Nah ini jadi jawaban juga. Saya kira clear ini Pak Rahe dari Gorontalo kalau tidak salah. Iya, saya kira cukup ya pertemuan kita pada kesempatan ini 2 jam tidak cukup untuk kita membahas ini. Tapi kesimpulannya bahwa ada ruang-ruang untuk kita bisa berdiskusi langsung maupun lewat grup WA kita bisa berdiskusi dan nanti akan difasilitasi oleh teman-teman termasuk saya atau dari Pak Sukri mungkin seperti itu. Saya kira demikian. Untuk akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya Pak. Terima kasih Pak Mandar, luar biasa. Izin live dulu Pak Sukri. Terima kasih Pak. Ya. Komandan, terima kasih Pak. Ya, untuk materi berikut saya lagi berkomunikasi ya sama Pak Agus Arif Rahman. Beliau akan menyampaikan materi tentang e-katalog versi 6 dan ya. Apa itu?
Ya, untuk materi di link grup YouTube, ini nanti saya akan share di link grup YouTube untuk kemudian bisa diakses oleh teman-teman. Di link YouTube ya, di link YouTube. Nanti saya sampaikan di link grup WA. YouTube-nya juga sudah tersampaikan pada WA tadi. Namun untuk materi nanti saya sampaikan di deskripsi YouTube. Ya, untuk teman-teman, baik untuk teman-teman yang mengikuti jalannya pemaparan di YouTube maupun di Zoom, itu nanti saya lampirkan di YouTube. Saya kira demikian ya. Kita pamit semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.